Selamat malam. Malam ini kita berlatih tentang introduction digital marketing. Nah, digital marketing ini sangat perlu sekali, di mana apalagi bagi yang pelapak-pelapak, apa sih itu digital marketing? Nah, nanti Ardina Astior ini akan memaparkannya secara basic, pelan-pelan, jangan khawatir, nggak ngerti. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti, bisa bertanya, nanti ada sesi tanya jawab. Tanya jawabnya bisa melalui chat. Nah, untuk chat ini saya dibantu oleh Pak Jaya, kemudian mestinya satu lagi dengan Denny. Denny hadir nggak ya? Belum ya. Satu lagi dengan Denny. Untuk mengumpulkan chat-chat itu, kalau ada waktu, misalkan langsung mau present, mau tanya langsung, silakan, karena kita kebetulan tidak terlalu banyak, dan kita segera akan mulai. Sebelum mulai, kita masuk di dalam doa. Saya minta Pak Wahyudi Lumakso untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pak Wahyudi. Wah, tembak di tempat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur jika malam hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk boleh bersama-sama belajar sesuatu yang nantinya akan berguna buat kami, terutama pada masa-masa seperti sekarang ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang mendengarkan, supaya kami boleh berkonsentrasi, juga untuk yang menyampaikan, kiranya Tuhan juga berikan hikmat kebijaksanaan, supaya apa yang disampaikan ini semua boleh benar-benar memberkati masing-masing kami, membuat pekerjaan Tuhan juga boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Wahyudi. Malam ini kita akan dilatih oleh Ardina. Ardina ini sedikit pengenalan buat saudara-saudara anggota GKI Pregolan Bunder. Dan Ardina ini yang biasanya membuat warta, desain-desainnya itu dari Pak Ardina. Terima kasih Ardina untuk waktunya yang sudah mau bersedia memberikan pembelajaran buat kami semua yang ada di sini. Iya, sama-sama Pak. Oke, kalau gitu saya langsung berikan waktu ini kepada Ardina. Tolong nanti pelan-pelan aja Ardina ngomongnya, karena di sini ada beberapa yang masih pemula, ada yang sudah mengerti, tetapi biarlah kita asumsikan semua baru mulai belajar gitu ya. Silakan Ardina. Ya, oke. Pak Weli boleh screen ini nggak? Share screen. Share screen. Iya. Bentar. Dan share-nya multiple, Pak Weli, klik di share screen terus multiple. Iya. Belum di-share ya tadi itu ya. Oh, ini sudah bisa, Pak. Sudah bisa? Oke. Ya. Nah. Ya, oke. Selamat malam, teman-teman. Pertama-tama, kenalan dulu ya. Nama saya Ardina Astiorini, teman-teman bisa panggil saya Dina. Sehari-hari saya bekerja sebagai digital strategist. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar mengenai digital marketing ya, yang basic kok, ini harusnya nggak susah. Introduction to Digital Marketing. Nah, harapannya setelah mengikuti webinar ini, teman-teman dapat memahami konsep digital marketing dan mampu mengembangkan bisnis dan mencari peluang tambahan melalui digital marketing ini. Nah, untuk materi malam ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu digital marketing. Kemudian perbedaannya antara digital marketing dan offline marketing. Lalu di dunia digital sendiri itu cakupannya banyak, luas sekali. Tapi untuk malam ini kita hanya akan membahas 3 hal, yaitu website, landing page, dan sosial media. Nah, setelah itu
saya akan menjelaskan peluang apa saja yang bisa kita manfaatkan dari digital marketing. Dan yang terakhir, keterampilan atau skill apa sih yang harus kita pelajari atau kita kembangkan dalam dunia digital marketing ini. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, apa sih digital marketing itu? Digital marketing itu merupakan metode mempromosikan merek atau produk dengan menggunakan teknologi internet. Jadi, kata kunci untuk digital marketing itu adalah internet. Kita menjual produk atau jasa secara online. Nah, untuk semakin memahami digital marketing, saya akan memunculkan tabel perbandingan antara digital marketing dengan offline marketing. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Dari seperti yang kita lihat ini, ada 5 hal utama yang membedakan antara digital marketing dan offline marketing. Yang pertama adalah teknologinya. Jelas kalau digital marketing pastinya harus menggunakan internet. Sedangkan kalau untuk offline marketing itu kita nggak perlu internet. Ya contohnya offline marketing itu TV, radio, billboard, flyer, brosur, dan masih banyak lagi. Lalu poin yang kedua adalah pengguna atau audiens. Di sini kita juga bisa sebut mereka ini target market ya. Dalam digital marketing, kita bisa mencapai target market yang lebih luas jika dibandingkan dengan offline marketing. Contohnya nih, ketika kita menjual produk kita lewat website, semua orang pasti bisa akses kan websitenya. Tapi kalau kita hanya memanfaatkan offline marketing aja, misalnya pakai brosur atau flyer, tentunya jangkauan kita kepada target market itu lebih terbatas. Lalu poin yang ketiga adalah komunikasi. Digital marketing ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi 2 arah kepada audiens atau target market. Contohnya nih, ketika kita menjual produk lewat Instagram atau Facebook gitu ya, calon pembeli kita tuh bisa ikutan komentar. Wah, produknya bagus nih, produknya saya suka sekali, atau bisa dikasih like. Dan dari situ akan terjadi komunikasi 2 arah. Sedangkan dalam offline marketing, komunikasi yang terjadi itu hanya 1 arah aja. Lalu poin berikutnya yang membedakan adalah waktu. Di sini waktu pembuatan materi promo dalam digital marketing itu tergolong cepat. Tidak seperti offline marketing yang membutuhkan waktu lebih lama. Contohnya ini gini ya, kita mau jualan minuman. Kita kan kalau misalkan lewat digital, kita tuh bisa tinggal foto minumannya, lalu bisa kita upload di Instagram, bisa langsung di-upload di Facebook, bisa di-broadcast di WhatsApp, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau misalkan di offline marketing itu, misalnya kita mau pakai flyer, kan lama ya, kita harus ke percetakan dulu, ngeprint, jadi lebih lama, prosesnya tuh lebih panjang. Dan poin yang terakhir adalah biaya. Dari yang udah saya jelasin tadi, teman-teman pasti bisa langsung tahu ya, kalau digital marketing ini lebih murah dan efisien dibandingkan dengan offline. Misalnya aja, kita mau promosi lewat akun Instagram. Kalau kita mau buat akun Instagram itu murah, dan semua orang bisa bikin, bukan murah sih, bahkan gratis bahkan. Tapi kalau offline, misalnya kita mau bikin promo, mau pasang billboard, pastinya biayanya tuh lebih banyak yang dikeluarkan. Nah, sampai sini apa teman-teman sudah mulai bisa memahami nih tentang digital marketing? Kalau misalkan sudah paham nih, saya lanjut. Kalau misalkan belum, bisa langsung di chat aja ya, di chat box-nya Zoom. Nanti dijawab di sesi terakhir. Oke, lanjut. Nah, setelah ini kita akan membahas mengenai website. Seperti yang sudah saya bilang tadi, dalam digital marketing itu banyak sekali, luas. Tapi malam ini kita akan fokus ke 3 hal yang menurut saya gampang kita aplikasikan. Yang pertama adalah website. Nah, dari website ini kita bisa melihat banyak informasi. Dan keberadaan website ini juga bisa menaikkan brand image produk kita di mata calon pembeli. Lebih terpercaya lah ya kalau ada websitenya. Ini saya kasih contoh, ada website apartemen. Di sini teman-teman bisa lihat, di situ banyak sekali informasinya, mulai dari gambar-gambar, terus ada kayak informasi, ada tower apa aja, fasilitas, lokasi, dan lain-lain. Jadi informasinya itu beragam dan banyak. Nah,
untuk yang berikutnya kita akan belajar tentang landing page. Nah, sedangkan kalau landing page sendiri ini merupakan versi sederhana dari website. Ini langsung aja ya saya kasih contohnya. Ini contohnya saya lagi lihat-lihat Instagram nih. Terus saya tuh ngelihat ada yang jualan kerupuk. Terus saya penasaran nih kalau mau beli gimana gitu. Ternyata di sini udah langsung dikasih landing page. Dikasih tulisan shop now. Itu kalau teman-teman bisa lihat. Dari situ saya diarahkan ke link untuk bertransaksi. Nah, dari situ saya tahu kalau saya mau beli kerupuk ini, saya bisa ordernya itu bisa lewat WhatsApp, terus juga bisa beli di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, untuk semakin memahami website dan landing page ini, saya akan berikan perbedaan antara website dan landing page ini. Yang pertama, dari tujuannya. Kalau website ini tujuannya untuk mempresentasikan bisnis, lalu untuk memudahkan mencari informasi seputar bisnis, dan untuk mendapatkan traffic. Sedangkan kalau untuk landing page sendiri, tujuannya itu untuk memberikan penawaran terbatas, lalu memberikan informasi singkat, dan landing page ini juga bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan link, e-book, dan lain-lain. Lalu, perbedaan kedua antara website dan landing page ini adalah dari sisi audiens atau pengguna. Dari website, kita bisa menjangkau audiens atau market yang lebih luas. Sedangkan untuk landing page itu kita bisa pakai untuk mendapatkan audiens yang lebih spesifik. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu konten atau informasi. Dalam website, kontennya itu bersifat umum, jadi banyak banget informasinya, beragam. Sedangkan kalau di landing page itu, informasinya berisi penawaran. Sebisa mungkin harus singkat dan cepat gitu, biar kita tuh nggak ke distract yang lain-lain. Contohnya tadi kan, waktu saya buka kerupuk tadi ya, kayak saya mau beli kerupuk, bisa beli di mana? Nah, lewat landing page itu saya langsung dikasih tahu, kalau mau beli kerupuknya ini bisa order via WhatsApp, bisa lewat Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, poin terakhir dari perbedaan website dan landing page ini adalah dari sisi desain. Kalau teman-teman perhatiin, website pasti desainnya lebih kompleks ya, karena informasinya juga banyak, bisa memasukkan foto-foto, gambar, dan lain-lain. Sedangkan kalau untuk landing page sendiri, desainnya lebih simpel, sederhana, dan cepat gitu, kayak kita tuh langsung tahu kita mau ngapain sih di landing page ini. Nah, terus kapan sih kita tuh harus pakai website atau kapan sih kita tuh harus pakai landing page? Kalau menurut saya nih, kalau teman-teman memang mau fokus di jangka panjang, akan lebih baik kalau mulai membuat website untuk produknya. Tapi kalau sampai saat ini belum ada rencana jangka panjang dan hanya fokus di penjualan jangka pendek, pakai landing page ini bisa jadi salah satu sarana untuk ngejual produk. Seperti itu. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai sosial media. Sosial media ini merupakan media online yang memungkinkan penggunanya untuk berpartisipasi, membuat, mengomentari, menyebarkan beragam konten dalam berbagai format. Ada dalam bentuk teks, gambar, audio, dan video. Ini saya rasa teman-teman harusnya udah familiar nih ya sama sosial media nih. Nah, sampai saat ini tuh ada banyak sekali jenis-jenis sosial media. Namun pada malam hari ini, saya akan menyampaikan 3 sosial media yang cukup populer di Indonesia. Sosial media yang bisa kita pakai untuk digital marketing ini, yang pertama adalah Facebook. Nah, ini mengutip dari website We Are Social, pengguna Facebook per Januari 2020 itu mencapai 1,95 miliar itu di dunia. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, jumlah penggunanya itu ada 130 juta. Jadi ini cukup banyak nih kita memakai Facebook kalau di Indo. Lalu sosial media kedua yang juga cukup populer adalah Instagram. Nah, pengguna Instagram sendiri itu sudah mencapai 928,5 juta di dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri ada 63 juta pengguna aktif yang memakai Instagram. Nah, sebagai tambahan informasi aja nih, Indonesia itu ada di peringkat keempat pengguna Instagram terbanyak di dunia. Jadi,
kalau misalkan teman-teman mau menggunakan platform Instagram untuk berjualan itu sebenarnya tepat karena penggunanya banyak. Lalu sosial media terakhir yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah jenis sosial media messenger, yaitu WhatsApp. Ini saya ngambil datanya dari liputan6.com. Dia bilang kalau ada sebanyak 83% pengguna internet di Indonesia itu menggunakan WhatsApp. Dan 83% itu jumlahnya sama dengan 143 juta pengguna. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, kalau misalkan mungkin kita nggak main Instagram nih, mungkin kita nggak pakai Facebook, tapi at least kita pasti install WhatsApp deh kalau kita punya smartphone, ya kan, untuk komunikasi, untuk chat, gitu-gitu. Dan di sini, jumlah pengguna sosial media di Indonesia ini per Januari 2020 ada 175,4 juta. Itu sama dengan 64% dari total populasi di Indonesia. Dan rata-rata durasi penggunaan sosial media itu sebanyak 3,5 jam per hari. Jadi kita tuh main handphone, chat, liatin foto-foto Instagram, komen-komen di Facebook, itu kurang lebih sehari itu ada 3,5 jam per hari. Nah, kenapa sih kok saya tampilkan data-data ini? Karena setelah ini kita akan membahas mengenai peluang apa yang bisa kita manfaatkan dari digital marketing. Ini. Dari banyaknya pengguna aktif di Indonesia, kita tuh bisa memanfaatkan digital marketing untuk yang pertama, menjual produk melalui sosial media. Kenapa kok kita bisa jual produk? Karena dari sosial media itu kita bisa menjual produk secara gratis. Karena kita nggak perlu punya toko. Kita juga, kalau misalkan memungkinkan, nggak perlu pegawai. Kita bisa masak sendiri kalau misalkan produknya makanan. Lalu yang kedua, kita juga bisa memanfaatkan ini untuk menjual jasa kita. Nah, sebagai informasi nih, tidak semua orang itu bisa mengelola akun sosial media. Ngefoto produk, membuat materi promo, dan lain-lain. Nah, ini bisa kita jadikan peluang kalau kita memang punya keahlian atau ketertarikan di bidang fotografi, desain grafis, dan masih banyak lagi ya. Karena semakin ke sini, produk baru itu akan selalu muncul. Dan setiap produk itu pastinya membutuhkan materi promo. Mulai dari, yang basic lah, logo misalkan. Lalu desain packaging. Nah, itu, dan materi-materi promo lainnya. Nah, untuk bisa mengambil peluang yang ada dalam digital marketing ini, kita juga harus belajar skill atau keterampilan. Nah, keterampilan apa sih yang harus kita punya atau at least kita kembangkan gitu ya? Yang pertama itu soft skill. Soft skill di sini saya definisikan sebagai communication skill dan creative thinking. Maksudnya apa sih? Nah, kita tuh harus bisa mengkomunikasikan nilai unggul produk kita kepada calon pembeli. Dan gimana caranya mengkomunikasikan produk kita itu sekreatif mungkin sehingga menarik perhatian para calon pembeli. Yang kedua adalah hard skill. Nah, ternyata bisa ngebuat konsep aja itu nggak cukup. Jadi misalkan produk kita bagus nih. Oke, kita punya konsep promo, ini, itu. Itu punya konsep aja nggak cukup. Karena ternyata kita juga dituntut harus bisa membuat materi promo yang menarik. Nah, ini ada beberapa skill yang harus dipelajari. Seharusnya sini nggak harus sampai yang ahli atau pro gitu ya. Kecuali kalau memang teman-teman itu memang tertarik fotografi gitu, mau mendalami, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi setidaknya teman-teman harus paham aturan basicnya dulu. Contohnya ya ini ya, ada fotografi, misalkan mau jualan makanan ya pasti harus ada visualnya lah ya, biar orang tuh lebih tertarik. Terus juga teman-teman bisa belajar copywriting, atau bahasa teknik menulis iklan, belajar desain juga dikit-dikit, videografi, dan lain-lain. Dan sebenarnya kalau misalkan teman-teman memang tidak punya skill sama sekali, kayak bingung nih harus mulai dari mana, sekarang itu udah banyak sih aplikasi-aplikasi gratis di handphone, kayak misalnya Canva, itu kita bisa mengedit atau menghias foto kita biar lebih menarik gitu ya. Nah, setelah ini saya akan menampilkan beberapa contoh materi promo yang bisa menarik calon pembeli kita dalam digital marketing. Nah, yang perlu diingat, bagaimana sih cara membuat promo yang menarik?
Nah, enaknya di digital marketing ini kita bisa menampilkan visual sebanyak mungkin. Contohnya ini ya, contoh materi promo. Di sini kan kita tuh skill apa sih yang harus kita punya? Di sini kita belajar tentang fotografi. Gimana caranya membuat produk kita tuh terlihat menarik. Nah, ini fotonya seharusnya cukup simple. Background-nya putih. Terus kita mulai taruh beberapa produk kita di sini ya. Ini, lalu kalau misalkan kita udah bisa nih foto yang basic dulu, kita tuh juga harus belajar copywriting atau teknik menulis buat iklan. Contohnya kayak gini. Nah, dari sini informasi yang ditampilkan itu mulai lengkap. Yang pertama, oh ini produknya La Petite Cakery. Terus di sini dikasih tulisan, if one bite can leave your mood in a flash, imagine what a box of tiramisu can do. Oh, ini tuh ternyata jualan tiramisu. Dan di situ kita dikasih info bisa ordernya lewat mana sih? Bisa lewat Instagramnya mereka, juga bisa lewat WhatsApp. Ini aja sih menurut saya tuh udah cukup menarik ya. Nah, bayangin kalau misalkan skill yang kita punya itu semakin banyak. Kita bisa menggabungkan fotografi, copywriting, dan video kayak gini. Nah, terus ini saya kasih contoh yang lain lagi ya. Ini yang tadi yang saya produknya kerupuk udang. Dan kalau dalam digital marketing itu kita bisa langsung ketemu kompetitor kita secara langsung sebenarnya. Karena ya semuanya dalam satu platform ya. Misalkan kita mau jualan di Instagram, mau jualan minuman, ternyata kompetitor kita juga jualan minumannya di Instagram. Karena itu dibutuhkan materi promo yang semenarik mungkin. Nah, kalau banyak skill yang bisa kita kuasai, tentunya materi promo kita tuh akan semakin menarik. Dari sini contohnya kita belajar tentang fotografi. Lalu ada desain grafik dan copywriting. Nah, yang saya maksud copywriting tuh kayak gini ya. Misalkan work from home, nggak masalah selama ada camilan kerupuk di rumah. Kalimat itu tuh dari situ kita bisa tahu kayak, oh ternyata kerupuk ini bisa dibuat kita camilan selama kita tuh di rumah aja. Dan kalau udah kayak gitu, dengan video pastinya materi promo kita tuh jauh lebih menarik kayak gini. Nah, dari situ kita bisa langsung tahu, oh ternyata kerupuk ini juga renyah, dari sound efeknya kayak gitu-gitu. Lalu saya punya contoh yang lainnya. Nah, ini udah mulai, ini selain foto, dia juga udah mulai punya desain grafik yang lumayan oke nih, karena di situ sudah mulai ada logonya, ada Crystal Kitchen, jadi dikasih identitas. Ini tuh masakannya dari mana sih, kayak gitu. Nah, fotonya juga rapi, dikasih alas, dan cukup menarik ya kalau menurut saya. Dan lagi-lagi kalau misalkan sudah ditambahkan copywriting dan video, jadinya akan lebih menarik. Lalu yang contoh berikutnya ini juga udah mulai udah mulai pro nih, udah mulai advance. Nah, catatan aja buat teman-teman, kalau kita itu melihat sesuatu yang bergerak, ada musiknya, biasanya kita cenderung akan lebih memperhatikan. Pasti kita akan jauh lebih penasaran gitu ya, ini apa sih gitu. Contohnya kayak ini. Nah, setelah ikutan webinar ini, teman-teman tuh mungkin mikir kan, terus habis ini tuh apa ya yang bisa dikerjain, atau habis ini tuh harus ngapain gitu. Nah, teman-teman tuh bisa ikutan webinar berikutnya yang akan ngebahas tentang teknik mengambil foto produk menggunakan smartphone. Ini kalau nggak salah Selasa depan. Nah, ini untuk informasi selengkapnya nanti akan disampaikan oleh Pak Jaya atau Pak Willy. Ya, demikian webinar Introduction to Digital Marketing kali ini. Terima kasih. Terima kasih, Ardina. Mungkin Pak Jaya bisa mengkompil, ada pertanyaan mungkin ya?
Ya, selamat malam teman-teman. Semoga presentasi singkat itu boleh membuka wawasan ke depan ya, bahwa ada banyak potensi yang bisa dilakukan di dunia internet, di digital. Ada satu pertanyaan yang sudah masuk, Pak Weli. Ini saya bacakan. Haruskah saya watermark tiap foto yang saya upload di platform-platform digital? Karena di platform online seringkali ada dropshipper atau pelaku di industri yang sama, namun jika di watermark estetikanya berkurang. Nah ini silakan Ardina merespon ya. Nanti sambil teman-teman yang lain pikirkan pertanyaannya. Kalau malu boleh pakai chat, tapi kalau mau tanya langsung supaya lebih hidup ya nggak apa-apa. Iya. Ini saya jawab ya Pak Jaya. Silakan. Harus nggak sih di watermark tiap foto yang upload di platform digital? Memang saya setuju kalau di watermark itu estetiknya memang jadi berkurang ya. Tapi kita mesti tahu juga kalau misalkan ini kita ambil barang, misalkan kita jadi reseller atau dropshipper, memang tidak bisa dipungkiri kalau saingan kita itu banyak dan kadang gambar kita dicolong gitu ya. Misalkan kita mau ngebikin gambar yang bagus gitu, tapi ternyata dicolong. Ya itu memang menurut saya salah satu nilai kekurangan kalau kita tuh ngambil barangnya dari reseller atau dari ini, sehingga produknya mirip-mirip dan kita mungkin hanya bisa bersaing di harga kali ya, kayak gitu. Kalau menurut saya sih jangan di watermark sih, karena kayaknya kok kalau dari sisi konsumen saya jadi nggak bisa ngeliat produknya secara jelas sih, gitu. Jadi menurut saya kok nggak usah pakai watermark, gitu. Baik. Mungkin dilanjutkan sedikit ya pertanyaannya Din ya terkait dengan watermark itu, karena saya juga nyaris ketipu dulu kalau belanja, tapi itu kalau belanja di kayak toko-toko lapak-lapak kayak Tokopedia atau Bukalapak, saya baru tahu bahwa itu bukan barangnya orang itu setelah tahu watermarknya. Jadi ternyata yang mengopi ini nggak profesional. Dia tokonya katakanlah toko ABC, tapi barang yang dipajang barangnya XYZ begitu. Oh, tapi seharusnya kalau belanja di marketplace gitu lebih aman kan, karena duitnya masih nggak langsung ditransfer ke penjualnya gitu. Ya nggak, Pak? Betul, tapi saya juga punya pengalaman buruk, hampir pengalaman buruk dengan yang begitu, karena wah ini tapi sesi tersendiri nanti. Oh, iya. Cuman yang jelas tidak sepenuhnya aman, karena ternyata penipu-penipu itu juga berkeliaran di sana dan mereka punya teknik untuk menyandera uang kita. Meskipun itu joint account ataupun uang itu seolah-olah sudah ini perkiraan kita aman, tapi sepenuhnya tidak aman. Ya nanti itu ada triknya, mungkin sesi khusus. Masih sekitar watermark, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, tapi karena saya rangkum supaya nggak lompat-lompat ya. Masih sekitar yang bertanya tentang watermark. Namun jika saya watermark, saat foto itu terdistribusi ke tempat yang lebih luas, konsumen bisa mengambil barang di saya langsung. Maksudnya barang yang asli itu ya. Dan dari foto saya bisa engage dengan end customer, bukan reseller. Oke. Nah itu, ini rada ngotot ini. Iya. Oh ya bisa juga sih, karena nanti yang ngambil itu juga sekalian promo ya produknya gitu. Cuman kalau menurut saya, karena ini kayaknya kalau misalkan memang produknya banyak dan skalanya sudah mulai besar, mungkin bisa dipertimbangkan untuk ngebuat website, jadi bisa menampung semua customer-nya di situ gitu. Nah, mungkin masih sekitar watermark tadi. Nah, ini tanya berikutnya. Apakah mungkin membuat watermark itu yang estetikanya bagus? Mungkin aja kalau memang dari awal didesain itu harus dipikirin secara awal ya. Misalkan saya mau ada logo saya ada di setiap foto gitu. Ya berarti kita harus menampilkan logo yang yang menarik juga, atau seenggaknya logo itu nggak ganggu gitu. Nggak apa-apa sih ada watermarknya, tapi
nggak sampai mengganggu konsumen untuk melihat produknya itu. Ya jangan juga ditempel di tengah-tengah produknya gitu kan ya. Kayaknya kok Jadi bisa di-trik ya, intinya watermark itu pun bisa sih. bisa dalam bentuk logo juga bisa, kemudian Bisa. watermark itu bisa juga diatur, disetting secara memperhatikan kaidah estetika juga. Gitu Iya, ya. bisa. Oke, kita lompat ke pertanyaan berikutnya ya. Silakan kalau teman-teman yang lain pertanyaannya di chat. Nah, ini saya lanjut dengan pertanyaan, apa tujuan landing page? Ya. Dan juga bagaimana sekarang cara membuat landing page? Ya, ini saya juga baca nih, Pak. Jadi sebenarnya tujuan landing page itu kalau kita ngelihat dari sisi konsumen, itu memudahkan konsumen. Contohnya ya, kayak tadi waktu saya share yang di Instagram, itu ada teman saya jualan kerupuk. Nah, karena dia ini masih baru, startup, jadi kerupuknya ini belum bisa dijual di supermarket besar, kayak Bonet, di Papaya gitu belum bisa. Nah, tujuannya dia memberikan landing page itu adalah setelah saya klik linknya, saya tuh langsung diarahkan bagaimana cara membeli kerupuknya. Contohnya yang kayak tadi ya, saya tuh bisa belinya lewat WhatsApp. Ya ini manual ya, kayak ada yang order ya kita layanin gitu. Atau teman-teman juga bisa beli lewat marketplace, misalnya lewat Shopee, lewat Tokopedia, nah kayak gitu. Jadi tujuannya landing page ini memudahkan. Sebenarnya kita tuh udah sering pakai landing page. Kalau misalkan hari Minggu nih contohnya, mau kebaktian, teman-teman kan selalu dapat link. Nah, tujuannya tuh itu. Begitu kita buka linknya, kita tuh langsung diarahkan ke website yang memang mau kita tampilkan. Contohnya ya kalau mau kebaktian ya kita langsung diarahkan ke YouTube-nya GKI Prekbun. Kayak gitu. Terus ini bentar ya, Din. Saya sambung terkait dengan ini. Kalau begitu, iya. bagaimana kita menempatkan landing page yang efektif? Tadi Anda sebut WhatsApp. Nah, apakah WhatsApp itu dengan link-link itu bisa disebut landing page juga? Seharusnya bisa, Pak. Jadi kalau misalkan ini rata-rata, misalkan yang punya usaha baru gitu ya, kira-kira apa sih yang perlu dipakai? Kalau saya, menurut saya tuh akan mulai ngebangun 2 hal. Yang pertama WhatsApp, yang kedua Instagram. Nah, karena kita tuh mau jual, ini saya ngomong dalam konteks makanan gitu ya Pak misalnya. Ketika kita mau jualan makanan, konsumen itu butuh visual, butuh pengen lihat, ini tuh sebenarnya menunya kayak gimana sih, gambarnya kayak gimana. Nah, menurut saya, kalau misalkan kita tuh di WhatsApp kan pastinya terbatas ya platformnya. Mau sebanyak apa sih kita mau gonta-ganti profil picture kan ya enggak. Masa sih tiap hari ganti 7 kali kan enggak kayak gitu cara pakainya. Jadi menurut saya kita bisa jualan dan kita bisa mendisplay foto-foto makan kita itu di Instagram. Karena memang Instagram itu platformnya khusus untuk visual. Dari situ teman-teman bisa nge-link kalau misalkan mau order bisa langsung ke WhatsApp. Dari WhatsApp sendiri juga bisa berlaku sebaliknya. Contohnya, teman-teman broadcast nih, hari ini buka open pre-order rendang, misalkan kayak gitu. Nah, untuk menu-menu yang lainnya, teman-teman bisa lihat juga di Instagram. Jadi saling, apa ya Pak, saling nge-link gitu loh. Yang dari WhatsApp bisa diarahkan ke Instagram, yang Instagram juga bisa diarahkan ke WhatsApp untuk proses transaksinya itu sendiri. Gitu. Jadi bisa bersinergi gitu ya, jadi bolak-balik, betul. dipasang dua-dua lah, di WhatsApp ada IG-nya, di IG juga ada WhatsApp-nya ya. Iya, betul. Dan kalau saya tidak salah tadi, di IG itu kita bisa posting foto lebih banyak, bahkan kita bisa pasang short video juga, di mana fasilitas itu di WhatsApp mungkin lebih terbatas ya. Tapi karena WhatsApp penggunanya lebih banyak, tadi berapa itu, 80 sekian persen ya. Memakai internet itu pasti punya WhatsApp, jadi mungkin landing page-nya dipasang di WhatsApp lebih baik boleh. gitu ya. Nah, memudahkan mungkin gitu. Untuk para pelapak Prekbun mungkin nanti di berikutnya WhatsApp-nya bisa dipasangi link ke IG-nya masing-masing ini ya. Tapi nanti kalau IG itu mungkin Pak Beli akan mengadakan sesi tersendiri itu ya. Coba kalau rendang nggak usah. Ada pertanyaan selanjutnya yang mengenai landing page itu. Cara buatnya gimana itu? Cara buatnya ya. Iya. Silakan. Iya, jadi sekarang itu udah banyak website-website yang menyediakan landing page.
Kalau yang paling gampang itu, yang sering saya pakai, itu namanya Linktree. Ini aku nulis aja kali ya, Pak, di chatnya. Boleh, Linktree. Silakan. Bentar. Linktree. Ini aku chat. Everyone. Ya, everyone. Itu salah satu. Loh, Pak, maaf kok masih private ya? Hah? Enggak. Anda soalnya langsung ngirimnya ke saya. Iya. Untuk everyone Salah. hasilnya. Gimana sih Pak caranya? Pilih yang Mohon maaf. Diganti everyone. Nah ini, contohnya itu ada Linktree. Terus yang berikutnya itu ada misalkan Bitly. Ini juga biasanya kita pakai ini ya kalau apa? Ya, yang paling umum kita pakai bit.ly itu. Iya, ini yang kalau misalnya streaming online pakai ini ya. Terus sebenarnya tuh masih banyak lagi sih, cuman biasanya sih yang sering saya pakai antara dua ini, Linktree atau Bitly. Itu menurut saya sih cukup. Gitu. Yang tanya tapi cara buatnya nanti harus masuk ke website itu ya. Diikutin aja step-stepnya karena itu sebenarnya gampang kok kalau dari Linktree sama Bitly itu. Jadi tadi yang membutuhkan silahkan dicoba dulu, nanti kalau tidak bisa mungkin ini bisa jadi materi pelatihan berikutnya ya Pak Welly ya. Iya Pak Jaya. Itu ada pertanyaan dari Pak Yono tuh. Ya, ini ada satu lagi pertanyaan berikut. Apakah semua jenis bisnis bisa efektif menggunakan sosmed? Misalnya produk solusi teknologi karena customer-nya itu lebih spesifik gitu. Oke. Nah, ini apa semua bisnis bisa efektif menggunakan sosmed? Jadi gini Pak, kalau menurut saya cara berpikirnya itu kita sebenarnya ada 3 hal yang harus kita perhatiin. Yang pertama itu produk kita, yang kedua target market kita, dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikannya. Contoh, kayak si Pak Yono ini ya, misalnya produk solusi teknologi. Teknologi seperti apa sih produknya ini? Terus ini sudah bisa ngomong karena customer-nya lebih spesifik. Jadi seharusnya Pak Yono ini tahu behavior customer-nya, apa ya, demografi, kebiasaan customer-nya itu ada di mana. Nah, misalkan, ini misalnya ya Pak, target market-nya Pak Yono ini misalkan profilnya seperti Pak Jaya. Oke. Kita perlu perhatiin Pak Jaya itu sebenarnya lebih aktif di yang mana sih? Apakah di sosial media? Dan kalau di sosial media yang mana nih yang dipakai? Apakah Instagram, Facebook, atau WhatsApp? Nah, semakin kita tahu tipikal customer kita, semakin gampang kita untuk berkomunikasi sama mereka. Kayak gitu. Jadi ini harus dilihat dulu produknya apa, target marketnya siapa. Sosmed efektif atau enggak? Ya bisa enggak, tergantung targetnya juga. Ya. Gitu. Ya kalau jalurnya jenis sosmed ini banyak ya, tergantung dia itu usia apa begitu ya, Ardin ya. Iya. Apakah kalau muda biasanya pakai IG, kalau kemudian betul. Yang umum Facebook itu dari muda sampai usia lansia juga ada. Kalau kaum profesional, orang teknologis biasanya pakai LinkedIn gitu. Iya, betul. Kalau misalkan mau promo seminar gitu, Pak, itu akan lebih efektif di LinkedIn misalnya. Jadi tergantung Pak Yono jual teknologi apa. Kalau senjata nuklir ya enggak cocok Pak Yono di sosmed itu. Itu rasanya jangan di sosmed dan nanti gampang dicariin. Nanti belum promosi sudah dipegang dulu itu. Sosmed ini untuk sesuatu yang sifatnya sosial yang bisa menggait orang banyak. Tapi kalau bisnisnya misalkan B2B biasanya ya enggak ya pakai Alibaba atau pakai yang lain. Oh iya. Iya betul. Ada produk, jasa, dan jalur channel yang dipakai itu biasanya nge-link. Tapi Ardin bilang segmennya, profil customer-nya, nah itu yang menentukan juga produk kita bisa nembak kemana. Silakan. Ya, kalau untuk LinkedIn itu bedanya apa dengan yang lain itu ya? Kenapa yang saya tahu kebanyakan perusahaan-perusahaan besar banyak yang
menggunakan LinkedIn ini. Nah, ini bedanya apa dengan yang lain? Iya, teman-teman bisa coba ya buka LinkedIn kalau misalkan ini lagi pakai laptop. Dari situ aja teman-teman tuh bisa langsung melihat penampilannya LinkedIn itu sangat korporat, apa ya, profesional gitu. Kalau dilihat desainnya itu simple, terus banyak white space, di sini banyak putih-putihnya, karena memang tujuannya ini untuk ke profesional. Kalau misalkan apa ya, kalau dulu tuh waktu saya masih ngantor, HRD saya tuh sering banget utak-atik LinkedIn ini, karena dari situ dia tuh bisa ngelihat mana sih kayak ada nggak ya kandidat yang bisa cocok buat posisi tertentu gitu. Atau yang kedua, kalau misalkan waktu itu di kantor misalkan ada seminar, misalkan tentang bagaimana merekrut karyawan ya, atau seperti itu. Dan kalau memang target market kita tuh adalah ke orang-orang profesional, platform LinkedIn ini cocok. Jadi misalkan kalau dulu tuh saya mau misalkan bikin seminar update ekonomi update Outlook 2020 dan target market saya memang karyawan. Target market saya memang para profesional. Nah, itu saya akan promosinya di LinkedIn. Karena ya percuma promosi di Instagram kan gak ada yang tertarik juga gitu. Jadi memang tergantung target market dan tergantung tujuannya dulu. Kayak gitu Pak Yono. Semoga menjawab ya. Saya tambahkan sedikit ya. Thank Dengan you. LinkedIn, karena LinkedIn ini saya pakai juga sudah cukup lama. LinkedIn itu kekuatan utamanya adalah di CV kita, jadi kurikulum vitae. Biasanya orang yang masuk ke LinkedIn itu menjual dirinya, menjual profilnya, maksudnya pengalamannya itu apa. Dia menunjukkan jenjang karirnya yang dia lalui seperti apa. Nah, ini memudahkan bagi para headhunter ataupun orang HRD untuk menembak, oh profil ini kira-kira cocok. Perusahaan saya lagi butuh orang seperti ini. Nah, mereka biasanya lihat. Karena yang dipamerkan oleh orang-orang yang masuk di LinkedIn itu adalah resume atau kurikulum career track-nya istilahnya. Nah, kemudian itu berkembang, orang-orang profesional ini tentunya butuh untuk mengupgrade skill-nya, jadi mereka butuh conference atau seminar-seminar dan seterusnya. Nah, makanya di LinkedIn juga banyak menawarkan seminar-seminar untuk karena mereka tahu, oh target konsumennya ada di situ. Tapi di LinkedIn juga hati-hati, ada banyak orang yang memalsu identitas dan penipu di sosial media. LinkedIn pun yang dulu katanya itu dulu katanya yang paling spesifik, targeted, dan biasanya ya penipu-penipu. Jadi ya semua punya risiko, tapi itulah profil sekilas LinkedIn yang saya tahu. Silakan pertanyaan berikutnya. Berarti itu seperti lebih ke arah pribadi ya Pak ya? LinkedIn pribadi dan korporat. Sekarang dikembangkan perusahaan-perusahaan, bukan sekarang, beberapa tahun yang lalu perusahaan-perusahaan sudah mulai mengembangkan nge-link LinkedIn dengan corporate website-nya. Tujuannya apa? Untuk talent attraction. Jadi mereka itu LinkedIn menjadi showcase yang efektif bagi korporasi untuk membidik calon-calon pekerja yang efektif. Ya otomatis untuk menarik talent dia harus mamerin, oh perusahaan saya ini seperti ini skalanya, dan Anda bisa temukan di sana corporate website yang di-link ke LinkedIn. Dan biasanya mereka bahkan job vacancy atau lowongan pekerjaannya langsung di-link ke LinkedIn itu sendiri. Oke, thank you. Ya, terima kasih, sama-sama. Silakan kalau ada yang pertanyaan yang lain. Oh ini sudah sepi nih, tidak ada. Boleh tanya langsung ya, nggak harus nge-chat di sini. Langsung live bertanya juga bisa. Seperti tadi Pak Yono interaktif. Silakan kalau teman-teman ada yang mau menggali lebih lanjut tentang digital marketing. Oh ini introduction, bukan masuk sampai ke dalaman spesifik materi. Nantinya sesi seperti ini akan diberikan secara reguler dan ada topik-topik, tapi kita batasi topik itu tidak terlalu panjang, masuk ke dalam bagian-bagian yang tadi sudah sempat disinggung oleh Ardina.
Misalkan bagaimana membuat foto, bagaimana Anda melakukan video editing nantinya, bagaimana membuat desain dengan Canva, dan seterusnya. Jadi, kalau teman-teman berminat, stay in touch dengan channel ini ya. Rasanya sudah tidak ada pertanyaan ini, Pak Weli. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Jaya, terima kasih Ardina. Untuk Selasa depan itu kita tim VM ini merencanakan untuk satu pelatihan tentang fotografi. Fotografi akan dibawakan oleh Denny Edison. Denny Edison ini juga salah satu dari desainer Peregulan Bunder. Pokoknya semua orang Peregulan Bunder lah. Di sini lapaknya juga Peregulan Bunder, walaupun ada yang dari Australia. Pak Alfandi itu dari Australia itu. Ngikut nih seminar. Selamat datang Pak Alfandi. Terima kasih untuk join. Ini pinter juga nih Alfandi ini. Cuman ya nambah ilmu. Orang pinter itu biasanya nambah ilmu. Selasa depan, itu ada satu materi tentang bagaimana fotografi dasar. Bukan pakai kamera yang sulit-sulit, yang besar-besar, tetapi pakai kamera handphone. Nah, handphone saudara bisa untuk cari duit. Itu bagaimana memoto produk. Kalau saya lihat di lapak itu ada beberapa yang sudah bagus produknya, tetapi caranya, misalkan, tentang komposisinya dan lain-lain, ini yang kurang indah untuk dilihat. Sehingga walaupun rasa daripada produk kebanyakan kuliner ya, walaupun rasanya enak, tetapi kalau itu hasil fotonya itu tidak terlalu bagus, ya tidak bisa menarik. Kecuali dia punya brand yang kuat, brandnya masakannya Bu Yuyu, wah itu mantap itu gitu ya. Masakannya Suci itu sudah mantap itu. Ada beberapa yang punya brand, private brand gitu ya. Tetapi di sini nanti akan diajarkan bagaimana memutu angle-nya, bagaimana lighting-nya, bagaimana yang akan dibawakan Denny Edison. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi terakhir. Kalau tidak ada pertanyaan, nggak apa-apa. Kita akan akhiri sesi ini. Memang sesi ini adalah sesi introduction. Minggu depan kita akan ketemu lagi. Saudara-saudara diundang untuk materi yang dasar juga. Fotografi melalui handphone, sehingga saudara-saudara dapat membuat lapak lebih indah, lebih bagus, dan gampang dijual. Nah, sebelum kita akhiri, kita mari masuk di dalam doa. Saya minta kesediaannya Pak Sindu Prawira, untuk tutup di dalam doa. Silakan Pak Sindu. Oh, Pak Sindunya mungkin lagi tidak di tempat. Mungkin Bu Sarah bisa membantu kami untuk tutup di dalam doa, Bu Sarah. Kalau Bu Sarah mendengarkan, silakan. Bu Sarahnya juga diem juga nih. Mungkin masih di mute itu. Iya, iya. Sudah. Oh ya, oke. Oke. Iya, Bu Sarah. Ya, kami bersyukur ya Tuhan untuk malam hari ini, di mana kami boleh belajar bersama-sama tentang hal-hal yang penting bagi pekerjaan kami. Tuhan, kami masih banyak yang kekurangannya dan belum mengerti tentang hal-hal yang demikian. Mungkin karena kami baru mulai di dalam bidang ini. Maka kami bersyukur ya Tuhan dengan penambahan ilmu ini. Berkatilah saudara-saudara kami yang sudah membagikan ilmunya kepada kami. Berkatilah para admin yang mengusahakan hal yang baik kepada kami. Semoga pada hari Selasa depan kami dapat belajar hal yang baru lagi.
Berkati kami semua ya Tuhan yang ada di dalam lapak Rekolan Gundar, supaya kami dapat memperoleh rezeki kami dari Tuhan melalui semua usaha kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Amin. Bu Sarah. Terima kasih semuanya. Ya, Selamat terima kasih malam. semua. Nah, Thank Tuhan you. memberkati. Saya Bless tutup you. ya lapaknya. Ya.